karena rasa yang tidak bisa bohong gitu kan. Tapi menjadi contoh itu penting. Menjadi pemimpin yang mungkin kurang taat dengan peraturan yang ada, tapi banyak rakyat atau banyak yang dipimpin itu menyukai pemimpin tersebut. Kembali lagi di podcast ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, salam hangat bersama saya Risma Nurtalita selaku host di Poka kali ini, podcast SMK. Dan beliau adalah Bapak Mahmud selaku bidang konseling SMK Prus Khairiyah Hashim dan juga Wakil Ketua Pondok Pesantren Tebirang. Jadi gini Pak, saya mau bertanya nih ya berkaitan tentang kepemimpinan. Apa sih rahasia agar bisa menjadi seorang pemimpin yang berwibawa dan karismatik menurut Bapak? Baik, terima kasih Mbak Risma ya. Pertanyaannya tadi rahasia. Ya betul sekali. Kalau bicara rahasia ini berarti saya harus mengeluarkan rahasia saya berarti gitu ya. Ya betul ya Bapak. Sebenarnya setiap seseorang itu kan diciptakan oleh Allah sebagai pemimpinnya. Ya. Kalau ada rahasia-rahasia itu sebenarnya tergantung pada kepribadian orang. Ya. Kalau bicara tentang kepemimpinan itu sangat-sangat banyak standarnya. Tapi setiap orang dan saya pribadi juga tidak merasa sebenarnya. Kalau dianggap bagaimana menjadi pemimpin yang wibawa karismatik, sebenarnya itu bukan merasa, tapi memang harusnya mampu bagaimana dirasakan oleh yang melihat, yang merasakan. Ya, seperti itu menurut saya. Rahasianya ya kita yakin aja bahwa kita ini diutus Allah sebagai pemimpin. Jadi kembali kepada keyakinan kita. Sehingga kalau yakin, maka iman, maka di situ nanti akan mengalir sebenarnya tentang berbicara memimpin. Terus orang melihat dengan karismatik ini wibawa sebagainya itu, karena itu urusan rasa. Jadi pada intinya tuh kita harus yakin dulu ya Pak. Kalau misalnya kita kurang percaya diri, tapi kan kita sebagai individu paling nggak harus punya jiwa kepemimpinan kan di dalam diri kita masing-masing. Nah bagi orang-orang yang kurang mampu tuh gimana Pak caranya? Ya semua butuh proses ya, butuh latihan, ya, butuh membiasakan. Nggak bisa semua itu nggak tiba-tiba langsung jadi pemimpin hebat. Semua itu berangkat dari memimpin dirinya, memimpin keluarganya, lingkungannya, masyarakatnya, terus kemudian lekas seperti itu. Terutama harus mampu memimpin dirinya. Karena gimana memimpin orang gitu loh. Kadang-kadang kita ini bertentangan, sisi lain kita memimpin orang, tapi kita sendiri ini merasa bahwa kita belum bisa memimpin diri kita sendiri. Jadi memang harus benar-benar untuk latihan, ya, untuk keyakinan sehingga muncul keimanan bahwa semua juga hebatnya kita, dianggap kita bisa wibawa, karismatik itu semua anugerah dari Allah SWT seperti itu. Jadi pada dasarnya semua orang tuh berkesempatan untuk menjadi pemimpin ya Pak? Betul. Semua punya kesempatan. Tinggal dia mau nggak gitu kan, mengasah dirinya. Setiap orang itu punya potensi. Ya, sebab hati itu ya bagaimana asahannya kan gitu, asahannya. Seperti itu. Kalau menurut Bapak sendiri nih, kepemimpinan yang idealis tuh yang seperti apa Pak? Sebenarnya kalau pemimpin idealis itu saya lagi-lagi ya kembali kepada yang merasakan Mbak ya. Kalau saya idealis itu ya memang kita kan setiap kalau lihat ya kita memimpin apa gitu kan. Memimpin lembaga, organisasi, memimpin perusahaan gitu kan. Nanti akan berbeda-beda nanti. Ya. Jadi yang pertama adalah memunculkan anggota ataupun kita yang kita pimpin itu ya harus diberi pemahaman. Orang bisa menganggap kita idealis, dirasakan idealis itu karena yang dipimpin merasa dia merasa memahami tentang maksud dan tujuan saya yang diamanat itu jadi pemimpin itu. Jadi orang kalau sudah
tahu maksud dan tujuan daripada pemimpinnya, itu orang akan loyalitas tinggi, itu naik nanti. Yang selama ini kita sering punya pemimpin, tapi pemimpin itu tidak gak diketahui maksudnya oleh bawahannya. Nah, ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya, ada rahasia, ada seni-seni nanti. Cara memimpin itu ada seni-seninya. Jadi memang pakai insting tadi itu, ya. Ya ilmunya ada enggak. Jadi ada teorinya begini, ada mungkin beberapa ada 3 hal jadi pemimpin, ada 5 hal, macam-macam silakan itu, ya. Karena nanti mainnya di seni pemimpin seperti itu. Berarti untuk generasi muda itu juga nggak ada batasan umur ya Pak untuk menjadi seorang pemimpin. Mungkin bisa dimulai dari dirinya sendiri seperti itu. Ya kalau bicara pembatasan, siapa kita membatasi? Bangsa kita ini bangsa sama demokrasi loh, apalagi pesantren Tebu Ireng. Semua uang diberikan, asalkan kan tetap ada batas-batasan yang dibatasi oleh ajaran. Kalau ajaran bahasa itu ada alim, itu kan sikap perilaku yang menunjukkan seorang yang berilmu, yang berakhlakul karimah kan begitu kan. Kalau pembatas saya kira enggak. Bahkan kalau lihat sejarah perjalanan Rasul, perjalanan tokoh-tokoh banyak itu yang justru di bawah yang sekarang pemimpin 40 tahun gitu kan. Itu banyak yang sebelum itu. Berarti kayak generasi muda itu sebenarnya bisa ya Pak mengasah potensi mereka. Mungkin ada tuh beberapa yang belum memiliki potensi, tapi kan ingin menjadi seorang pemimpin. Jadi itu sebenarnya potensinya masih bisa diasah lagi gitu ya untuk menjadi seorang pemimpin. Iya. Jadi mengasahan tadi itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi ikut empati lah ya. Jadi ikut merasakan seandainya kami sekarang ini kami belajar banyak dari pola kepemimpinan kami ini di Tebu Ireng menangi atau pernah dipimpin oleh pengasuh beliau Kiai Haji Yusuf Hasim. Itu saya menangi 3 tahun lah. Terus kemudian ya Solahuddin Wahid, kemudian sekarang ya Abdul Hakim Mahfud. Itu kan seni-seni beda-beda. Dan kami tidak boleh terlalu fanatik kepada ini. Semua itu adalah bekal buat kita. Gayanya Pak Yusuf Hasim demikian, kayaknya Gus Solah seperti ini, terus ada Kiai Kikin begini. Kami juga akan mengambil dari hal-hal yang mana sih yang menurut kami ideal seperti itu. Karena kami nggak mau fanatik satu orang. Berarti setiap perbedaan pemimpin itu membawa keterbedaan antara pemimpin satu dan lain itu kira-kira berpengaruh nggak Pak ke yang dipimpin itu? Karena begini, kalau saya pelajari saya bicara saya pribadi, karena setiap masa ada pemimpinnya, ya. Jadi pemimpin yang hebat itu selalu menghargai jasa pemimpin sebelumnya. Jadi setiap pemimpin ada generasinya. Kita nggak boleh mengatakan generasi ini jelek. Hati-hati, ini punya generasi. Setiap pemimpin ada generasinya. Itu harus benar-benar dijaga. Nah, saya biasa saja dari sosok ini, contoh negara ya, mulai dari Bung Karno, Pak Harto, Mbak Habibie, Bu Mega, semua Gus Dur, sampai sekarang itu kita ambil. Jangan menepi, kalau saya jangan menepi satu sosok. Ya. Karena kalau satu sosok nanti saya akan mati di situ, saya anti yang lain. Nah itu bahaya. Sekali yang dipakai oleh Pak Prabowo itu, beliau mencoba merangkul. Dan beliau menghargai para pemimpin sebelumnya, pendahulunya, karena mereka pasti punya kalau tadi itu rahasia-rahasia itu, gaya ataupun seni-seni memimpin itu kita rangkum, jadi kan kita elaborasikan seperti itu. Seperti itu. Oke guys, jadi kita lanjut di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di podcast SMK.
Halo guys, kembali lagi bersama aku Risma Nurtalita di Poka Podcast SMK. Kita lanjut ke segmen berikutnya ya Bapak. Gini nih Bapak, bagaimana cara agar Bapak itu bisa memotivasi dan juga menghadapi anak-anak yang susah diatur? Oh, baik. Yang susah diatur Mbak ya. Ya, Memang itu tadi yang dibutuhkan seni-seni. Sebenarnya kalau menghadapi anak susah diatur itu kuncinya hanya sebenarnya kita harus mampu menguasai anak tersebut, mulai dari bagaimana dia punya tujuan ya. Terus kalau di pesantren contoh ya, di pondok itu mereka sekolah, mereka mondok itu juga harus kita kuatkan apa tujuannya. Itu sebenarnya jadi motivasi. Kalau memang tujuan di rumah ada amanah apa di orang tua. Contoh saya tanya biasanya anak itu, Mas apa tujuan mencari ilmu Pak? Terus apa pesan orang tuanya? Nggak boleh melanggar, nggak boleh nakal, harus ikut aturan guru sebagainya. Itu yang selalu kita ingatkan. Ya. Karena sebenarnya mereka itu bukan dalam rangka sekedar mengikuti aturan kita yang di pondok atau di sekolah, tapi justru lebih kepada bagaimana kita mengajak mereka untuk kembali menjaga amanah orang tuanya. Jadi kita ini nomor 2, Mbak, sebagai pendidik, sebagai guru ustadz itu menurut saya pertama adalah anak tersebut, orang tersebut biasanya punya motivasi awal. Kemudian dia berubah, kemudian dia tidak semangat, tapi ada sesuatu yang menurut mereka mungkin lagi down. Itu tugas kita untuk menaikkan. Jadi ditanya tujuannya, harapannya, cita-citanya itu yang harus selalu dikawal. tapi terkadang tuh kan anak ada ya Bapak, kayak anaknya tuh dia sebenarnya punya keinginan dan ingin berubah, cuma mungkin tanpa diiringi sebuah usaha. Terus itu kita harus bersikapnya tuh gimana Bapak? Ya perintah agama sudah jelas ya, bahwa kita ini adalah ikhtiar tawakal. Nggak bisa separuh-paruh tawakal aja ya, nggak bisa. Ikhtiar saja juga nggak bisa. Ya namanya harus aktif kan. Anak yang bersangkutan juga harus ada ikhtiar. Ya. Tapi juga bahaya juga hari ini di zaman sekarang juga orang itu kadang-kadang nggak mau tawakal, ikhtiar aja. Mulai dari awal dia pengen sesuatu, sampai sukses seakan-akan ruang-ruang ilahiyahnya itu disampaikan. Padahal tugas kita ini adalah ikhtiar, berusaha. Ada ruang nanti yang dimana harus dikembalikan kepada Allah seperti itu. Jadi memang harus ada kita sebagai konselor sebagainya, dia mampu bisa menggerakkan anak. Kalau motivasinya sudah terbangun, saya kira aktif ya. Orang itu kalau sudah muncul motivasinya ataupun keinginannya, dia akan mencari. Itu nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu terus dipaksa. Kenapa? Kita sebagai pendidik harus mampu membangkitkan semangat. Coba sampai sendiri aja coba. Ketika sudah ada keinginan, semangat, apa yang dilakukan? Mencari kan? Gimana caranya? Gimana podcast ini bisa bagus? Ini kan akhirnya buka-buka, harus begini, kayak ini sebagainya. Itu yang harus menjadi dongkrak, ya. Motivasi, ya. Itu yang semuanya nanti akan bisa hebat, para bintang film semua ada motivasi semua, ya. Seperti itu. Kan kalau sebagai pemimpin kan kita berarti mencakup seluruh lingkungan dari anak tersebut nih Pak. Ya. Kalau bagaimana si anaknya ini nggak cocok dengan lingkungannya yang membuat dia tuh jadi enggan untuk maju? Baik, sebenarnya lingkungan itu kan pilihan Mbak. Kalau kita fokuslah, kita bicara pesantren, sekolah, pendidikan. Hampir 85% anak itu memilih tempat sekolah ataupun pesantrennya. Dia milih loh, dia nyari, survei dulu. Kan berarti saya cocok di sini, contoh di Tebirang. Pilihan dia sebenarnya. Guru juga demikian. Saya tak daftar ke sana ngajar di mana Tebirang karena saya orang ada semangat di situ sebenarnya. Sebenarnya sudah modal sudah ada. Masuk jalan ada di Tebirang. Kan nggak ujuk-ujuk.
Tapi ada motivasi, pengetahuan, keinginan kan begitu dulu. Sebenarnya sudah ada motivasi besar itu. Kan? Jadi ya tadi itu nanti butuh memang seni-seni dalam mengarahkan, kemudian membangkitkan semangat, mendatangkan sebuah contoh motivasi sosok ini. Memang harus begitu. Saya sebagai yang pernah menangani, pernah jadi pembina, ini memang gak pernah merasa puas, merasa sudah sudah bisa. Itu bahaya. Ketika orang sudah merasa, itu bahaya, Mbak. Yang kami tekankan bukan merasa, tapi bagaimana kita mampu dirasakan. Ya, ini satu poin loh ya. Jangan pernah merasa, tapi bagaimana kita harus mampu dirasakan. Itu. Kadang-kadang kita, ini orang merasa pinter, tapi orang nggak merasakan kepintaran. Merasa alim, tapi kealimannya tidak dirasakan. Ini hal yang perlu kali saya buat bawahi. Ya, tugas kita berbuat baik sehingga ada rasa. Karena saya punya ini ya, seperti sponsor ke cabang. Pernah dengar nggak? Yang seperti apa itu? Ya, karena rasa yang tidak bisa bohong, gitu kan? Iya, kalau ngomong kan bisa ditambahin, nulis bisa dibuat-buat, tapi kalau rasa, ya seperti rasa bisa bohong loh. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau saat Bapak menjadi seorang pemimpin nih, kira-kira apa sih Pak kendalanya saat menjadi pemimpin dan bagaimana cara Bapak mengatasi setiap kendala yang ada itu? Sebenarnya saya kalau menyebut bahasa kendala, sebenarnya saya nggak familiar ya. Kalau kendala nanti akan tertanam bahwa ada kendala, ada masalah. Itu semua adalah persoalan yang memang kita siapkan jawabannya, Mbak. Jadi lebih kepada saya ini persoalan. Dan saya memang mencoba menghauskan diri saya itu untuk pengen tahu dari persoalan apapun. Sehingga kalau kami nggak mampu, kami akan belajar lagi. Saya tidak pakai istilah kendala sebenarnya. Sebenarnya semua itu tantangan ya. Ya kalau kita mau belajar itu kenikmatan, Pak. Bahkan belajar mampu membantu persoalan orang, anak, sebagainya itu adalah kalau nanti kita mampu bisa menyelesaikan, membantu, bisa membereskan sebuah persoalan. Ini banyak kepuasannya bukan materi, tapi kepuasan hati. Ya, dan itu gak ada nilainya, Pak. Bangganya anak nakal ya. Kemudian kita lakukan pembinaan, komunikasi, sebagainya. Kok lupa? Wah, itu bangganya itu. Dan itu saya rasakan. Jadi gak butuh kasih uang, dibayar, gak ada itu. Jadi tapi kepuasan itu gak ada nilai. Ya, seperti itu. Kalau misalkan nih Pak, kendalanya tuh terus datang secara terus menerus tuh. Mungkin ada orang yang berpemikiran bahwa dirinya mungkin hampir menyerah. Kira-kira cara memotivasinya itu seperti ini. Ya memang banyak faktor ya, kita nggak sendirian Mbak ya, ketika menghadapi persoalan anak itu nggak sendirian, kita harus bisa melibatkan banyak komponen ya, kami sebagai di pondok, sebagai pengurus, ada juga faktor orang tua, lingkungan, teman, itu semua kita libatkan. Bisa jadi kami tidak terlibat langsung sama persoalan anak, tapi kami melalui temannya, saya minta itu perlu. Jadi dibutuhkan seni-seni itu. Jangan sampai saya ya merasa saya mampu. Kita hanya bagaimana merangkai ya, bahwa anak ini bisa muncul lagi ke semangatnya. Tadi itu lagi-lagi memupuk motivasinya tadi. Iya betul sekali. Ya. Oke teman-teman, kita bisa lanjut di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap pantengin Poka Podcast SMK. Ketika hidup dipenuhi dengan sebuah keputusan, disitulah perjalanan hidup dimulai. Semua cita-cita dan impian, serta harapan, saya tuangkan di sini. Berkarya dengan sepenuh hati, belajar dari sebuah kegagalan, dengan menyeimbangi antara kehidupan dunia dan akhirat adalah awal dari sebuah proses menuju kesuksesan. Menjadi generasi milenial
yang mengetahui banyak hal tanpa mengenal jurusan. Semua kita pelajari di sini. Karena di sini adalah mimpi kita, tempat kita, awal kesuksesan kita. Ditbudlai Slice SMK Tebu Ireng. Kembali lagi di Poka Podcast SMK bersama saya Risma Talita dan Bapak Mahmud. Kita lanjut ke segmen berikutnya ya Bapak. Siap. Oke, untuk yang berikutnya nih. Apa latar belakang dan motivasi Bapak yang bisa membuat Bapak sampai ada titik saat ini? Ya, terima kasih Mbak. Semua saya punya semangat ini karena memang banyak motivasi Mbak ya, dari apa yang lingkungan saya itu, terutama di bidang pendidikan untuk karakter anak itu, kita turut serta kepedulian sebenarnya, berangkat dari kepedulian, melihat persoalan-persoalan demikian ini. Seandainya saya yang demikian, seandainya saudara saya ini kan butuh bantuan ya. Ini jadi motivasinya daripada kepedulian sebenarnya awalnya, melihat anak-anak yang nakal biasanya, anak yang broken home sebagainya, kan baca ibah kasih empati sebenarnya dalam latar belakang saya itu, sehingga dengan itu tanpa disadari kita sudah sampai di saat ini. Motivasi saya hanya pengen bermanfaat untuk orang lain ya, karena ajaran kita kan sebaik-baik dari antara kita semua adalah bermanfaat untuk orang lain. Itu nggak mudah, meskipun disampaikan gampang itu, tapi prakteknya itu nggak mudah. Ya, hari ini kami terus belajar dan terus belajar seperti itu. Jadi seberapa penting Pak kira-kira kepedulian itu harus ada pada setiap pemimpin? Karena kepedulian itu menjadi syarat mutlak, Mbak. Karena kalau kita tidak peduli, maka pertanggungjawaban kita bagaimana? Wong itu nanti ditanyakan itu gimana? Dulu begini, kan tanggung jawab saya. Ya. Kalau saya pemimpin kan gitu. Jadi kaitannya dengan pertanggung jawab. Kenapa orang itu peduli? Bukan hanya sebagai pemimpin, sebagai makhluk yang diberi hak hidup oleh Allah, punya tanggung jawab. Jadi mau kamu harus peduli lingkungan kita. Ya. Ketika dengan peduli itu nanti kita ada tindakan, ada upaya untuk melakukan kebaikan seperti itu. Kalau latar belakang Bapak sebelumnya nih gimana Pak sebelum berada di titik saat ini? Ya, terus terang perjalanan saya kan dari dulu ya kalau bicara tentang jadi bilang aja Mbak ya, saya itu dulu jadi ketua komplek biasanya. Itu sudah berarti namanya ketua komplek atau wisma kalau sekarang itu sudah harus ngatur teman-teman. Kemudian waktu itu lulus jadi keamanan, lagi-lagi ngatur pesantren kan? Iya betul. Ngatur mengawal aturan. Terus kemudian sampai hari ini pun ya itu yang harus mengawal. Enggak, kalau ada persoalan itu saya bukan senang ya, tapi respect gitu lah. Bahkan saya kalau ada apa-apa, ada apa. Bahkan saya minta, Pak, ayo barangkali apa yang bisa dikonsultasikan, sharingkan ya. Bukan saya karena saya hebat bisa, bukan. Karena kan saya menemukan ilmu juga di setiap persoalan itu seperti itu. Oke, berikutnya saya ada pertanyaan nih Pak. Kalau ada dua pilihan antara pemimpin yang baik, yang taat pada peraturan, namun dia tuh kurang dicintai gitu Pak sama yang dipimpin atau rakyatnya, atau yang pilihan keduanya itu adalah menjadi pemimpin yang mungkin kurang taat dengan peraturan yang ada, tapi banyak rakyat atau banyak yang dipimpin itu menyukai pemimpin tersebut. Kira-kira mana yang lebih penting dan harus diutamakan sebagai seorang pemimpin? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Satu, tegas tapi tidak disukai. Ya, betul sekali. Satunya tidak tegas tapi justru malah
disukai? disenangi. Saya nggak milih kayaknya Mbak. Saya padukan aja itu. Ya. Saya nggak mau juga jadi sosok pemimpin tegas tapi nggak disukai. Atau saya justru malah disukai tapi saya nggak tegas. Ya. Saya nggak milih dua-duanya, saya kolaborasi. Apalagi zaman sekarang ini main kolaborasi ya, dipadukan. Malah tadi yang segmen pertama tadi itu seninya itu dimainkan nanti. Ya, nggak harus kita jadi orang yang gimana caranya tegas, ya, tapi tetap diterima, ya, itu perlu itu, ya. Karena apa? Di kemampuan kita mengolah, ya. Kita merasa, ya. Jadi jangan seorang pemimpin hanya sekedar nyuruh, memerintah, ya. Kita beri contoh, ya. Bukan memberi contoh, tapi menjadi contoh itu penting. Jadi ajaran agama kita uswatun hasanah, kan suri tauladan, berarti melakukan gitu. Jadi melakukan, bukan hanya nyuruh, apalagi hanya memerintah, bukan begitu. Jadi semua orang bisa benci atau tidak itu tergantung kan, tergantung daripada penyampaian pemahaman terhadap maksud dan tujuan yang diinginkan. Kalau sudah contoh nih, saya ini contoh seorang polisi ya. Polisi itu setiap ada motor kalau ada operasi itu dilihat kekurangan di mana, nggak pakai SIM, nggak bawa SIM, nggak pakai helm, ataupun justru malah motornya bodong gitu kan. Ya, Ketika kita polisi nilang, kadang-kadang orang yang ditilang itu apa? Dia justru malah menyalahkan polisi. Oh, polisi itu sebagainya, nggak bisa dong. Coba lihat ketentuan tugas pokok polisi. Ternyata dia melakukan demikian itu, dia menjalankan tugasnya. Nah, itu yang harus kita sampaikan, bahwa setiap orang itu butuh diberi pemahaman, maksud dan tujuan kenapa ini begini, kenapa ada ini diceritakan, sehingga kita nanti begitu Pak ya. Nah, di situ nanti nggak perlu ada saling membenci, nggak perlu. Kayaknya kita perangi itu, kalau masih ada mindset masih membenci, suka tidak suka, kita nggak bahas itu. Bukan benar salah, enggak, kita cari bagaimana titik temunya, mana baiknya. Yuk, kita duduk bareng, oke, saling memahami. Ya saya nggak milih ya dia, nggak Ya, milih. Pak. Saya menjadi pemimpin, nggak apa-apa saya ini, enggak, itu bisa dikolaborasikan. Ya. Saya kira itu. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawaban yang sangat memotivasi kita semuanya. Seperti yang diucapkan Bapak Mahmud di pertanyaan sebelumnya, bahwa rasa itu nggak pernah bohong. Jangan pernah bosan buat terus mantengin podcast SMK. Sampai jumpa, selamat ketemu di podcast berikutnya. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Ya.